Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Misbah dari kelas 11 Ibnu Sina. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 dengan materi demokrasi. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Secara sistematis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan dalam KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi yang dianut negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang titik beratnya pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi ini dianut oleh negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umumnya negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. D. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kebutuhan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan individu. 3. Jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau bidang atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lain. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lainnya, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti secara normatif, yaitu pada 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. 2. Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1. 3. Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2. Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang di kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empirik adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan 1. Adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. 2. Pembagian kekuasaan yang ada di jabaran penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Pertanggungjawab pemerintahan yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.
1. Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak asasi. 2. Selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun. 4. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. 5. Meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannya kekuasaan itu diatur undang-undang. 6. Menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. 7. Melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 9. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusional dan sifatnya tidak terbatas. 10. Negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.